menurut saya Yesus datang ke dunia itu dia tidak pernah mengaku dirinya bahwa dia adalah Allah. Ya. Dia datang ke dunia, dia mengaku sebagai menjadi manusia biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang ya sering kita selama ini saling beda apa ya. Jadi kalau menurut saya itu bahwa dia itu adalah utusan. Memang bukan dia yang menciptakan langit dan bumi, bukan. Dia kan ada bapaknya dia. Nah ini salah dia adalah sebagai utusan. Ditanya apa kami sebagai orang Katolik adakan itu Tritunggal Maha Kudus perintah. Baik, bisa sekian. Sebab bukan dia yang menciptakan langit dan bumi. Dia kan ada bapaknya. Bahkan di atas kayu salib, dia rela berdoa lagi kepada Bapa di surga. Baik. Ya Bapa, kenapa engkau meninggalkan aku? Berarti dia bukan pencipta langit dan bumi, bukan Allah. Setuju Bang. Supaya kita jangan saling sapam di sini. Kami akui juga bahwa dia adalah sebagai utusan, ya, utusan. Tetapi dia hadir, Allah itu hadir berupa manusia. Dia datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Itu keyakinan dan kepercayaan kami sebagai umat Katolik. Baik. Saya rasa sekian Pak, untuk menjawab semua pertanyaan yang di bawah ini, yang dari teman-teman yang belum masuk. Sekian dari saya, terima kasih banyak telah mengizinkan saya untuk masuk di forum ini Pak. Ya Bang Jerry, thank you Bang Jerry. Saya rasa teman-teman Kristen paham ya bahwa Yesus itu, ini poin penting loh, bahwa Yesus itu bukan Tuhan langit dan bumi. Ini cerdas beliau dari Katolik Bang Jerry. Bang Didi Kristen atau Muslim Bang Didi? Bang Didi Obama. Saya Katolik Pak. Bukan enggak, kalau Kristen ada dua Pak, ada dua nih Kristen. Saya bukan Kristen tapi saya Katolik. Bukan Bang Jerry, Bang Didi. Assalamualaikum, saya Muslim Bang. Waalaikumsalam. Ya izin yang Muslim di Bang. Tadi kepencet. Baik. Izin saya turunkan Bang Didi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang David silakan dibuka mute-nya, mau ditanggapi apa yang dinarasikan Bang Jerry tadi bahwa Yesus itu bukan Tuhan langit dan bumi. Gimana menurut Bang David? Silakan Bang. Saya rasa pandangan umat Katolik tidak seperti itu. Lanjut Bang David. Ya, tadi kan Bang Jerry mengatakan bahwa percaya pada konsep Trinitas, ya kan? Trinitas itu kan, iya. Ya sekalian menjawab pertanyaan Bang Fandi tadi ya. Ya silakan. Siapa pencipta langit dan bumi adalah Allah Tritunggal Maha Kudus, gitu. Kan ada di Kejadian 1 ayat 1 sampai 3, di situ ada Allah, ada rohnya dan ada firman-Nya. Itu. Ya, kalau ini David, kalau tanggapan Bang David saya setuju. Izin Bang Jerry di mute dulu ya, itu agak noise tempatnya Bang Jerry. Saya setuju kalau keimanan teman-teman Kristen itu mengatakan Tuhan langit dan bumi itu adalah Bapa, Putra, Roh Kudus. Memang kayak gitu harusnya. Tetapi Bang David, mohon maaf, dengan berat hati saya mengatakan Anda itu bertolak belakang dengan apa yang Yesus ajarkan. Ketika Yesus mengatakan Tuhan dan bumi, tiba-tiba teman-teman Kristen datang mengatakan Tuhan dan bumi, Putra, Roh Kudus, tambahan badan Roh Kudus. Ini masalahnya di sini Bang, perbedaan ajaran Yesus dengan apa yang diajarkan oleh Kristen. Makanya saya buat tema ini, Kristen sebenarnya ikut ajaran siapa nih? Kok beda dengan yang diajarkan Yesus? Padahal Yesus sudah menegaskan juga Bang David. Yohanes 17:3 itu Yesus tekankan lagi bahwa satu-satunya Tuhan yang benar Bapa. Ini Yesus yang tekankan ya kepada kita. Makanya kenapa ketika Yesus bilang Bapa itu Tuhan langit dan bumi, saya lebih percaya Yesus daripada percaya Kristen. Karena Yesus langsung menyampaikan dalam kitab suci yang kawan-kawan Kristen anggap kitab suci itu, Bible, bahwa Bapa itulah Tuhan langit dan bumi karena Dia satu-satunya yang benar. Berarti pandangan Kristen berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Yesus. Ini masalahnya di sini, benar? Kok beda sih?
Mungkin Yesus mengajarkan misalkan sembahlah Bapa Putra Roh Kudus atau Tuhankanlah Bapa Putra Roh Kudus yang satu hakikat tiga pribadi. Aku sih tapi ini sesuai. Malah konsep Trinitas ini lahir di Bible, lahir dari konsep di dua Bible ini. Landasan keimanan teman-teman Kristen membuat landasan keimanannya itu tidak sesuai dengan apa yang dikatakan kitab sucinya, malah ambil di luar kitab suci. Inilah Tritunggal Trinitas. Teman-teman Kristen harus terima itu. Itu tidak ada Yesus mengajarkan Trinitas, Tritunggal, Tritrian, itu nggak ada. Malah Yesus ajarkan Esa, satu tunggal, bukan tiga. Gitu loh. Silakan Bang David. Atau ada teman-teman Kristen yang lain, mungkin bapak-bapak pendeta di bawah, silakan kirim permintaan aja. Tapi typing dulu, aku Kristen Bang, nanti aku naikkan. Silakan Bang David. Iya, begitu Abang sebut kata Bapa, berarti ada anak Bang di situ. Nah, anaknya itu siapa? Anaknya itu adalah Yesus. Yesus Kristus itu adalah sang anak Allah yang merujuk pada firman Allah. Gitu Bang. Berarti ketika Yesus adalah sang anak Allah, hakikatnya pasti sama dengan Allah. Makanya Abang kalau misalnya baca Alkitab itu jangan setengah-setengah. Gini Bang, banyak Ini juga masalahnya pernyataan lagi, Yesus yang menyatakan Tuhan kesetaraannya memang punya dengan anak, sang ya? Bapa. Tuhan memang punya anak. Tuhan itu ada anak. Iya, dalam pengertian pengertian apa apa? dulu? Anak Tuhan ini maksudnya apa sih sebenarnya? Dia Tuhan juga atau kayak mana? Kalau anak Tuhan itu Tuhan, Bang David, anak Allah itu Allah, di dalam Bible itu puluhan orang itu anak Allah. Salomo anak Allah, Daud anak Allah, berarti Tuhan juga mereka. Nggak boleh kita pakai dasar itu dong. Oke, anak Allah itu Satu-satunya pribadi yang disebut anak tunggal Allah itu hanya Yesus. Bang Fandi ngerti kan arti tunggal? Iya Bang, saya paham Bang. Satu-satunya. Tidak menjadikan manusia itu Tuhan, nggak begitu Bang. Dia buat tunggal mau satu-satunya, anak satu-satunya Tuhan. Itu Bang nggak mutlak bahwa sama dengan Tuhan, nggak mutlak dia itu Tuhan juga Bang. Coba kita gunakan kognitif kita, akal sehat kita untuk berpikir. Pertama itu makna alegoris ya Bang ya. Itu anak Tuhan itu perumpamaan, bukan berarti dia itu Tuhan juga, nggak seperti itu kita seenaknya mengatakan bahwa anak Tuhan itu Tuhan juga. Sebentar kita tanya ke tangga, anak tangga itu tangga juga ya? Kayak mungkin. Oke? Jadi ini ketika teman-teman mengatakan anak Tuhan itu Tuhan juga atau satu hakikat Tuhan, ini kalau menurut saya ini adalah logika falase. Karena kita tahu hakikat Yesus ini adalah manusia. Oke lah kalau misalkan teman-teman Kristen paksa Yesus ini satu hakikat dengan Tuhan, dengan Bapa. Sekarang timbul pertanyaan lagi, ini konsekuensi kedua. Berarti yang dikandung bunda dia apa aja? Satu nggak Bang David? Ya bukan Bang, konsep Trinitas tidak percaya kan? Yesus adalah Bapa. Makanya Bang David, ketika Bang David Yesus tidak berbeda setuju, dengan Bapa, tetapi satu hakikat gini Bang. Ketika ini Abang sebagai masalahnya manusia, Bang. Abang Ini masalahnya manusia, di sini Bang. punya anak, hakikat anak Abang itu pasti manusia juga Bang. Ya, Betul, ini dia masalahnya di sini Bang. Mari kita selidiki sampai ke dalam-dalamnya, ke akar-akarnya. Oke? Kita cari tahu dulu sebenarnya Yesus ini mengaku dirinya itu sebagai apa? Kok ada orang-orang yang berani mengatakan dia itu sehakikat dengan Tuhan atau Tuhan juga? Sebenarnya pengakuan Yesus dia ini apa sih? Siapa sih dia ini? Kalau kita melihat dalil 1 Timotius 6:16, Yohanes 5:37, terus Yohanes 17:3. Di situ pengakuan Yesus itu utusan, maunya dikenal sebagai utusan, bukan sebagai Tuhan atau sesembahan, bukan. Itu poin pertama, itu penting loh, dasar keimanan kawan-kawan Kristen itu penting loh. Kita harus tahu dulu Yesus ini siapa. Sementara di 2 Yohanes 1 nomor 7 yang tidak mengakui Yesus itu sebagai manusia, datang sebagai manusia, dia penyesat dan Kristus. Awalan akhir. Karena Bang Jerry, aku sudah ada. Bang Jerry, Itu Bang, pakai ayat. Bang Jerry. Oh iya Pak, mohon bisa respon sedikit ya Pak.
Ya, Silakan, bisa, silakan. Pak. 12 ayat. Kalau menyangkut dengan Maria yang mengandung dari itu, Pak, memang ada dari Bapa Allah Bapa mengutuskan malaikat Jibril, dan dia mendatangi Maria. Dia mengatakan, "Hai Maryam, janganlah engkau takut, karena kamu akan menghasilkan karunia seorang anak, dan kamu harus menamai dia adalah Yesus." Anak itu utusan dari Allah. Dan dia memilih wanita yang sederhana. Dari seluruh perempuan, wanita yang terpilih cuma satu. Itulah keyakinan kami umat Katolik. Lepas itu, saya juga tidak pernah membaca Bible, dan saya juga tidak pernah menghafal Bible atau Alkitab. Yang pertama itu Yesus, dia datang untuk memberikan keselamatan. Yang dia bilang, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa ke tempat Bapa, kalau tidak melalui aku, dia tidak akan sampai ke tempat Bapa." Baik, aku mau tanggapi ya Bang Jerry ya. Jadi kami melalui perantara, dia adalah sebagai perantara. Baik, di mute dulu Bang Itu Jerry. juga dengan Maria. Udah aku dapat Oke, poin. Bang. Oke, Bang. Di mute biar tidak noise. Bang, jaket ini Kristen atau Muslim? Oke, panggilan kedua, jaket hoodie, Kristen atau Muslim? Ya, kalau nggak menjawab, mohon maaf ya. Kalau ada kawan-kawan Kristen yang mau naik, silakan kirim permintaan, typing dulu di bawah "aku Kristen Bang", gitu. Aku langsung ke Bang Jerry. Kata Yesus, Yohanes 14:6, "Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku." Ini kata Yesus ya. Nah, kalau kita melihat dari ini, kalau kita mengikuti Bang Jerry, di mute aja dulu. Itu noise tempatnya, Bang. Agak terganggu teman-teman yang mendengarkan di bawah. Nanti kalau mau ngomong baru dibuka mute-nya. Bang David juga kalau mau menanggapi sebentar silakan Bang David. Jangan diam terus. Kita kasih kesempatan yang sama di Komal ini untuk kawan-kawan Kristen. Jadi kalau misalkan saya ini ajudan bupati, Bang Ardiansa itu bupatinya, Bang Jerry itu mau ketemu bupati. Nah, aku bilanglah kepada Bang Jerry, "Jerry, tidak ada yang sampai kepada Ardi tanpa melalui aku, ajudan Bupati Fandi Ahmad." Pertanyaannya Bang, kalau sudah seperti itu, siapa yang bupati? Fandi Ahmad yang ajudan bupati ini atau Ardiansa? Otomatis teman-teman Kristen menjawab yang bupati itu Ardiansa. Jadi di dalam Yohanes 14:6 itu ketika Yesus bilang "aku adalah jalan", saya setuju, Yesus itu jalan menuju Bapa. Bapa itu siapa? Seperti yang Yesus jelaskan, Bapa itu Tuhan langit dan bumi. Ya, untuk sampai kepada Bapa di zamannya dulu itu harus ikut Yesus. Karena Yesus itu bilang kayak gini, "Aku ini hanya diutus untuk domba-domba yang sesat dari Bani Israel. Bukan untuk seluruh dunia aku diutus. Hanya untuk Bani Israel." Jadi berlaku dalil itu ketika Yesus itu diutus untuk Bani Israel, diutus oleh Tuhan dia. Yesus sampaikan firman ini kepada mereka. "Siap ya Tuhan." Yohanes 17:8. "Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku ya Bapa telah kuterima, dan aku telah menyampaikannya kepada mereka." Ini Yesus yang bilang. Yesus itu diutus untuk Bani Israel untuk menyampaikan firman, menyampaikan perkataan Tuhan, untuk mengenalkan Tuhan. Makanya waktu itu dia itu jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa lewat Yesus. Itu dulu. Tapi kalau sekarang sudah diutus Nabi setelah Yesus, yaitu baginda Rasulullah Nabi Muhammad. Kenapa kalian sudah mengetahui Nabi besar Nabi Muhammad SAW? Kenapa kalian tidak beriman kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad? Ada apa? Sudah dijelaskan di dalam kitab Anda juga, dalam Yohanes 13:16. Akan ada seorang penolong nanti yang datang setelah Yesus. Tetapi ketika aku tidak pergi, kata Yesus, penolong itu tidak akan hadir, tidak akan datang. Sudah dijelaskan oleh juga. Kenapa kalian tidak beriman kepada Nabi terakhir yang diutus oleh Tuhan? Tuhannya Nabi Musa, Tuhannya Yesus, dan Tuhannya baginda Rasulullah Nabi Muhammad. Tuhannya para Nabi. Kok bisa muncul konsep lain? Wah, mana dia? Kenapa turun Bang Jerry? Kemana Bang dia? Ardi terlalu lama masuk Bang Ardi. Aku baru sampai rumah, Bah. Ya udah Bang Ardi masuk ya, aku istirahat ya. Ini ada Igel juga di bawah. Ada Igel, Ya. ada Bang David.
Silakan. Ya. Ayo, saya sendiri. Ini yang lain Kristen semuanya. 8 orang Kristen. Silakan, 9. 8. Sorry. 9 lawan berapa ya? Saya besarkan Bang Ardi dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 7 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Silakan 7 orang teman-teman Kristen. Bang Ijal, selamat malam. Malam. Ya, salam toleransi ya, Bang Ijal. Apa yang dibahas tadi? Kristen ikut ajaran siapa gitu? Ya, Bagus. itu yang keren Bang. Silakan. Bagus, keren. Oke, tapi sebenarnya di bawah 1000 orang mata memandang bisa lah di YouTube saya, bisa kan? Sebagai pendukungannya, mau lah, kalau nggak apa-apa sih sebenarnya. Cuman wajib ya, nggak mau nggak apa-apa, cuman wajib ya. Jadi klik link yang ada di bio saya. Ya, di bio saya itu, di bio TikTok ini loh. Nah, diklik aja foto saya, masuk ke bio saya, langsung ada linknya di situ, langsung diklik, udah gitu aja, di subscribe ya. Thank you. Yuk, sekarang naikin yang lain. Baik, silakan teman-teman Kristen typing ya kalau mau naik ya. Lanjut. Ayo silakan Bang Igil, mungkin Bang David mau disanggah lagi yang tadi atau kayak mana, silakan. Temanya ini boleh disanggah, silakan. Apanya yang mau disanggah? Di sini Kristen ikut ajaran siapa? Nggak ada yang perlu disanggah, saya pikir. Iya, di ini saja Bang, dijelaskan aja. Benar tidak Kristen ini ikut ajaran siapa sih sebenarnya? Silakan Bang. Bang Fandi, lanjut dulu ya. Aku mau ada sebentar, keperluan bentar. Baik. Ya, Kristen ya mengikut ajaran Yesus lah. Ajaran Yesus yang benar Bang. Ya, Kristen mengikut ajaran Yesus, pengikut Kristus kan, pengikut Yesus. Pengikut Yesus Kristus. Oke. Terus yang disembah siapa? Yesus atau ada sosok lain selain Yesus yang disembah? Silakan. Bagaimana? Ya, selain Yesus ada nggak yang lain yang disembah Bang? Silakan. Ya, kami menyembah Tuhan Bapa di surga. Menyembah Bapa, Yesus juga disembah, Roh juga disembah. Itu kan? Ketika Bapa ada di dalam Yesus, ya tentu saja kami menyembah Yesus. Kan Yesus katakan Bapa di dalam aku, ya kami sembahlah Bapa yang ada di dalam Yesus. Ya, itu kan keimanan teman-teman Kristen. Tapi kalau Yesus tidak pernah bilang sembahlah aku di dalam sembahlah aku karena aku ini di dalam Bapa, kalian harus sembah aku, nggak pernah kan Yesus bilang. Ketika Malah Yesus perintahkan. Ya. Ketika Yesus katakan sembahlah Bapa di surga, ya tentu saja kita menyembah Bapa. Bapa kan ada di Ya, dalam itu dia. Yesus. Ya. Nah, Yesus kan perintahkan sembah Bapa, bukan sembah dia kan? Bukan sembah Yesusnya kan? Tapi kan Nah, ada Bapa di dalam Yesus. Nah, ini dia masalahnya. Kristen dengan Yesus beda. Ini loh Kan masalahnya. Yesus sudah katakan Bapa di dalam aku, maka kami mengikuti ajaran Yesus tadi, menyembah Bapa yang ada di dalam Yesus. Nah, ini dia masalahnya. Di mana? Nah, Yesus jadi masalah? menyuruh. Ya, masalah lah. Kristen kan memang buat masalah ini karena tidak mengikuti apa yang diajarkan Yesus. Silakan. Kami ikuti. Ketika Yesus berkata Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa, ya tentu saja ketika Bapa ada di dalam Yesus, kami menyembah Bapa yang ada di dalam Yesus. Masalahnya di mana? Ya, masalahnya gini Bang, Yesus tidak pernah menyuruh sembahlah aku di dalam Bapa, tidak pernah. Yang Yesus suruh Dia sembah adalah katakan hanya Bapa. sembahlah Bapa.
Ya, ini Iya. kan Di mana perkataan Bapak itu Yesus. berada? Ini kan perkataan Yesus, Ya, betul? sekarang- Yesus suruh sembah siapa? Bapa. Kristen sembah siapa? Bapak. Tadi Yesus bilangnya. Oh, kan Yesus katakan sembahlah Bapa. Di mana Bapa itu berada? Di dalam Yesus kan? Ya kan Yesus bilang Terus sembah gimana? Bapa. Tapi Kristen tambahkan Yesus di dalam Bapa, Bapa di dalam Yesus. Ini kan Tidak, tambahan kami Kristen ini. Yang mana? Yang mana kami tambahkan? Nah, itu di dalam Bapa itu Yang ada mana? Yesus. Di dalam Yesus ada Itu Bapa. kan kata-kata Yesus. Alamak. Yesus yang berkata-kata kan? Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Kan Ya, Yesus yang maknanya berkata. apa, Bang? Aku di dalam Bapa, kamu melihat aku sama melihat Bapa aku dan Bapa adalah satu. Iya. Itu apa maksudnya, Bang? Yesus mengatakan dia dan Bapa adalah satu. Artinya di dalam dirinya ada ilahi, ada Tuhan oke. Sang Bapa di dalamnya. Jadi kami menyembahlah Bapa yang ada di dalam Yesus. Kami ikuti perintah Yesus menyembah Bapa. Baik, pertama, Terus bagaimana? yang pertama, Bang, ini ada 3 konsekuensi ya, Bang. Ketika Anda memaksakan Yesus dan Bapa itu hakikat ilahian, ini ada 3 konsekuensi yang akan terjadi kepada Anda. Yang pertama, Anda itu membantah apa yang disampaikan Yesus di dalam Yohanes 10:25. Apa Yesus yang bilang dikatakan itu? dia melakukan pekerjaan yang diberikan oleh Bapa. Betul. Pekerjaan yang diberikan oleh Bapa itu adalah, nah, lihat buktinya, ternyata Yesus itu melakukan pekerjaan Bapa. Contohnya Yohanes 17:8, Yesus itu menyampaikan firman. Oke, dari Bapa. Makanya Yesus mengatakan dia dan Bapa adalah satu, itu adalah satu pekerjaan. Apa yang disampaikan kepada Bapa oleh Yesus, kepada Bapa dari Bapa oleh Yesus. Mulai lagi. Ini Yesus yang ngomong, Bang. Ini konsekuensi pertama loh. Yesus yang ngomong loh. Nah, tadi coba ulangi kalimatnya bahwa Yesus melakukan apa tadi? Yesus melakukan pekerjaan yang diberikan oleh Bapa. Betul. Nah, terus Terus? inilah kenapa Yesus bilang aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10:30. Menurut pandangan kalian. Yesus yang bilang loh, bukan aku, Bang. Lama. Nilai pemahaman kalian. Oke. Kita lewat aja yang itu ya, Oke. karena anda nggak mau ikut perkataan Yesus bahwa Yesus itu satu kerjaan dan Bapa. Apa yang Bapa ajarkan itu yang Yesus kerjakan. Apa yang Bapa perintahkan itu yang Yesus Betul kerjakan. itu. Atas perintah Bapaknya di surga. Ya, bukan berarti Yesus satu hakikat. Itu sudah terbantahkan, itu konsekuensi pertama, Bang. Bagaimana? Terus kamu mau Ya udah, aku ikut aja. Bapak adalah Aku ikut. satu. Aku ikut. Bapa dan Yesus satu hakikat. Aku ikut kalau gitu. Sekarang yang dikandung Bunda Maria itu Bapak juga berarti. Yang dikandung Bunda Maria itu Bang adalah Wandi, izin Bang firman-Nya. Wandi, Bang. Siap, siap. Nenekku sakit, aku mau ke rumah sakit, mau ke IG nih sekarang Baik, ya. Aku baik, turun Bang dulu Ardi, ya. siap. Siap, Bang Ardi, Minta siap. doanya ya teman-teman semuanya. Siap, Yuk. siap. Masih Siap, ya. Bang. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon didoakan ya kawan-kawan ya. Syukron Bang Dol. Bang Ardi itu yakin doakan supaya kesembuh. Baik, saya lanjutkan ya narasi saya ya. Bang Igel, Siap. Anda tidak menyetujui bahwa yang di dalam kandung Bunda Maria itu Bapak juga ya kan? Anda tidak menyetujui. Berarti kita lompat tema sudah nih ya. Kita lompat tema. Enggak, Bang, ini berbicara konsekuensi tentang- kedua. kita- Anda paksa Yesus dengan Bapak satu hakikat nih. kita kan berbicara mengikuti ajaran Yesus atau tidak kan? Iya, Apa ini saja Bang, ajaran Anda, Yesus? Anda kan Apa saja paksa. ajaran Kristus? Sekarang apa Anda saja kan- yang diajarkan Kristus? Sebentar Bang, Anda saja? kan paksa bahwa Yesus dan Bapak itu satu hakikat. Anda harus terima konsekuensinya Bang. Ada 3 konsekuensi di sini. Ya, kan kita berbicara tentang ajaran Yesus. Kami ini Kristen ini ikut ajaran Yesus. Iya, ya. ini kan Kita tadi- bahas apa saja yang tadi diajarkan berkembang. Yesus. Tadi berkembang, kan menyembah. Tanya Bang Igel ini, kami menyembah Yesus yang ada di Bapak yang ada di dalam Yesus. Kan Anda mengatakan Ya. demikian.
Iya. Ini kan berkembang Pertanyaan diskusinya. Saya jawab. Saya hanya menjawab Aku mau pertanyaan. ikut ini, aku mau ikut bang, aku mau Saya ikuti. menjawab pertanyaan. Kan Ya, saya kalau menjawab pertanyaan. kalau begitu jangan bilang Yesus dan Bapa satu. Kalau anda tidak mau ikut, Loh, itu kata-kata Yesus kan? Aku Loh, di dalam gimana Bapa dan Bapa ceritanya? dalam aku. Itu kan kata-kata ada Yesus. konsekuensinya bang, akan ada konsekuensi di setiap narasi Kita anda. kembali lagi ke tema. Kita kembali Iya, ke kita tema. akan kembali. Kristen ini mengikuti ajaran Yesus. Sekarang kita bahas apa Menurut saja saya enggak. ajaran Yesus. Enggak, menurut saya tidak, karena Yesus menyuruh menyembah Bapa, Kristen menyembah Bapa Putra Roh Kudus, Kami berbeda. menyembah Bapa. Kami menyembah Bapa. Siapa bilang ada kami tapinya tidak kan? menyembah Bapa? Ada Siapa tapinya bilang kan? kami tidak menyembah Bapa? Ayo. Siapa bilang? Ada tapinya kan, Bang? Kami ikuti perintah Yesus untuk menyembah Bapa. Siapa Bang bilang kami Igel. tidak menyembah Bapa? Bang Igel, pelan-pelan bang. Oke, saya pelan-pelan. Putra Roh Kudus ada nggak? Masuk nggak Putra Roh Kudus? Sekarang apa saja ajaran Yesus? Oh, masuk nggak ini? Masuk nggak ini? Kemana-mana. Masuk Kalau tidak Putra dan Roh Kudus? Kristen mengikuti ajaran Yesus, tidak kita bahas apa saja yang diajarkan Yesus. Yang mana Yang perintahnya, diajarkan ajaran Yesus tidak itu, kami Bang, ikuti. hanya menyembah Bapa, tapi Kristen menyembah Bapa Putra Roh Kudus. Inilah yang jadi masalah. Memang betul kan menyembah Bapa. Roh Kudus kan rohnya Bapa. Ada Kenapa tapinya, kami kan? tidak boleh menyembah Roh Kudusnya sang Bapa? Ya kan ada tapinya. Kenapa? Karena bagi kami Tuhan itu adalah roh yang kudus. Nah ini dia, Yesus tidak pernah ajarkan itu bang. Sembahlah aku di dalam Bapa. Nggak pernah. Iya, memang tidak pernah, tapi dia perintahkan menyembah Bapa. Masalahnya gimana? Kami menyembah Bapa kan? Astagfirullah. Kami menyembah. Apakah kami tidak menyembah Bapa? Kami menyembah Bapa. Kami ikuti perintah Yesus. Kalau kalian mengikuti perintah Yesus bang Igel, Yesus kan menyuruh menyembah Bapa. Kami sembah Bapa. Kenapa? Siapa bilang Ya, kami oke. tidak menyembah Bapa? Baik. Anda oke. menyembah Bapa, berarti Yesus dan Roh Kudus nggak masuk kan? Sesuai dengan perintah Yesus. Kami menyembah Bapa. Ketika Bapa ada di dalam Yesus, kami sembah Bapa yang ada di dalam Yesus. Masalahnya di mana? Masalahnya di mana? Masalahnya, masalahnya bang Igel, Yesus kan suruh sembah Bapa, tapi Anda Betul, ngotot. kami sembah Bapa. Kami Ya, Anda- Yesus suruh oke. Yesus Anda menyuruh ngotot, menyembah Pak. Bapa. Kami menyembah Bapa. Satu, kami ikuti perintahnya. Kedua, apalagi ajaran Yesus yang tidak kami ikuti? Oke, Apa berarti ajaran Yesus kami tidak ikuti? kan gini bang. Yang kedua apa lagi? Yesus Ya, mengajarkan oke, kan untuk berdoa Bapa kami. Pertama Kami ini berdoa Bapa pertama ya bang. Yang pertama tadi kita sudah sepakat bahwa Kristen itu menyembah Bapa Putra Roh Kudus, tapi Yesus menyembah Bapa saja. Yesus Terus menyembah yang Bapa. kedua? Memang siapa lagi deh maksud? Memang Yesus menyuruh kita menyembah Bapa di surga. Terus Iya, bukan menyembah Yesus bang, bukan menyembah Yesus, nggak boleh sembah perintah Yesus. Yesus adalah menyembah Bapa. Ya kami harus sembahlah Bapa. Iya, Itu tapi perintah bukan lewat Yesus, Yesus ya, kami ikuti. hanya Bapa saja kan, langsung ke Bapa kan? Tapi Bapa di dalam Yesus kan? Nah ini dia masalahnya bang, tapinya itu loh. Loh, di mana ada Tuhan, di situ kami menyembah Tuhan. Ketika Nah, ini Tuhan tapinya ada di ini dalam yang jadi Yesus, masalah, kami Bang. sembahlah Tuhan Kristen- yang ada di dalam Yesus. Bang, Yang bang, jelas kami Yesus menyembah tidak pernah Bapa. bilang sembahlah Bapa, tapi lewat aku. Nggak pernah Yesus bilang kayak gitu bang. Kan ada yang Iya, tambah-tambahkan Kristen. Kami menyembah Tuhan, menyembah Bapa. Ketika Bapa itu ada di dalam Yesus, ya kami Nah, ini sembah kan kalian Bapa tambahkan, yang ada di dalam tapi- Yesus. Kami Masalahnya menyembah di Bapa, mana? Bang Fandi. Ya, Bang Kristen mengatakan kami menyembah Bang Fandi, tapi lewat Yesus. Tapi Yesus nggak bilang sembahlah Bapa. Tapi apakah Yesus, apakah Yesus pernah mengatakan jangan aku? Tidak pernah. Karena Iya, Yesus Bang. ada Bapa di dalamnya. Nah, Dia itu tidak ini pernah kan melarang. ini Yesus kan tidak keimanan pernah melarang kok. Kristen. Inilah yang Oke, berbeda. yang jelas sudah terjawab ya bahwa kami menyembah Bapa. Sudah terjawab. Apalagi ajaran Yesus yang lain. Yang Sudah sudah kami terjawab. ikuti. Mana ceritanya? Oke. Ini saja Apalagi nggak ajaran kelar, Yesus? coba. Oke. Apalagi ajaran Yesus yang lain yang tidak kami ikuti. Baik, kita lewat Apalagi, aja lah. kan banyak nih Nanti ajaran macet. Yesus nih, banyak nih. Banyak ajaran Yesus. Apalagi yang tidak kami ikuti ajarannya. Yesus bilang Bapak, Bang, izin. Yesus bilang Bapak Tuhan langit dan bumi, Bang Ijel. Menurut Kristen Tuhan langit dan bumi itu siapa? Kenapa Yesus berkata bahwa Tuhan Bapa itu Tuhan langit dan bumi. Matius 11:25. di situ apa kata-katanya misalnya? Aku syukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Kalau Kristen Tuhan langit dan bumi siapa? Yesus berkata, katanya tuh Kata Yesus, Bapa itu adalah Tuhan langit dan bumi.
Ya, Tuhan dari sebelumnya pencipta alam semesta. Ya, kalau kata Kristen, Tuhan langit dan bumi siapa? Tuhan langit dan bumi. Bapak di surga. Oh, Yesus enggak kan? Di surga, Tuhan langit dan bumi, Bapak di surga. Yesus Roh Kudus enggak kan? Roh Kudus kan rohnya Tuhan kudus. Kudus di mana? Enggak, jangan tambahkan lagi Putra dan Roh Kudus. Enggak, itu Yesus enggak suruh tambahkan itu, enggak. Kristen kan, karena di dalam Bapa ada Putra, ada Roh Kudus, kan kayak gitu. Yesus kan hanya bilang Tuhan dan bumi itu Bapa saja, enggak ada yang tambahan Roh Kudus, Putra, ada Embel. Tapi Kristen, itu. Dosa tapi tidak menyembah Roh Kudus yang diyakini adalah Roh Suci dari Bapa. Nah, ini dia. Tidak boleh menyembah Roh Suci dari Bapa. Kan beda, karena Kristen itu pakai tapi, Yesus tidak, kan beda. Yang menggunakan kalian. Kata tapi ini kan dari kalian kan. Tadi Anda bilang Tuhan langit dan Bapa, betul? Kita kembali ke ajaran. Apa saja ajaran Yesus yang kita ikuti? Ya, Bang, tadi Konteks Anda kan Kristen ikut ajaran apa? Ajaran Yesus. Saya ulang Apa lagi. diajar Yesus? Saya ulang lagi. Makanya di sini Kata Yesus. saya. Kata Yesus, Bang. Saya ke judulnya ini aja. Jangan kabur, ini kamu tengok, ini sebenarnya Kristen ikut saya. Ke tema utama. Kan mengangkat nih. Kan berani Fandi berani mengangkat. Berani lah. Karena ketika mau mengangkat tema ini, maka carilah dulu apa saja yang diajarkan Yesus. Setelah itu di-fix, dicek, diventarisir Bang. mana saja dari Saya tahu, Bang. Saya tafsir ayat. yang tidak kami ikuti. Nah, ini mengikuti semuanya. Doa Bapa kami ikuti, menyembah Bapa kami ikuti. Apalagi hukum kasih kami ikuti. Semua kami ikuti. Mana Ya, tidak Bang, kami ikuti? perantaranya kan Anda pakai Kristen kan pakai Yesus sebagai perantara menyembah Ya, kan Bapa. kamu kan Tidak pernah Yesus ajarkan kayak gitu. Come on, ayolah. Itu berbeda itu Ya, secara iya, garis ayolah. besar. Makanya kita kembali ke tema apa saja. Kalau Ini sudah berani kembali. mengangkat tema ini, maka inventarisirlah apa saja ajaran Yesus. Yang Lukas mana saja 4 ajaran Yesus. nomor 8, Sehingga Bang, bisa dengarkan. diyakini kami mengikuti ajarannya atau tidak. Lukas Gitu loh. 4 nomor 8, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Kami Dia sembah. saja Siapa bilang engkau kami berbakti. menyembah Bapa? Siapa bilang kami Yang tidak bilang menyembah Bapa? Yesus. Siapa bilang Nah, kami tidak inilah yang menyembah dikatakan Bapa? Yesus. Ini yang dikatakan Yesus, mereka ini berkata dengan mulutnya tapi hatinya tidak. Inilah ini maksud Yesus ini. Karena kawan-kawan Kristen mengatakan menyembah Bapa. Ya, Yesus nggak ajarkan Bang Egel. Yesus nggak perintahkan kalian itu sembahlah Bapa di dalam aku. Ini nggak begitu Yesus ajarkan, nggak pernah. Mana ada Yesus ajarkan kayak gitu? Ada dia katakan kan, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Itu kan ajaran Yesus. Izin bang. Silakan Bang. Iya, makasih bang. Saya cuma mau nanya, karena kan Anda mempertanyakan bahwa ajarannya Yesus ya. Saya mau tanya dulu, pernah nggak Yesus ngajarin Kristen? Ngajarin Kristen maksudnya apa? Maksudnya bagaimana? Memberi pengajaran Kristen bahwa agamanya adalah agama yang dia bawa adalah Kristen. Yesus tidak pernah membawa agama. Dalam iman kami Yesus tidak pernah membawa agama tertentu. Tidak pernah. Apakah Yesus tidak pernah dia ya. membawa mengatakan Apakah- tidak agamaku tidak Ya, pernah ada. Yesus kan mengajar rabat. Ya, mengajar apa yang Yesus kita kan katakan. dengar dulu. Yesus kan mau terima atau tidak terima, Yesus itu Yahudi. Betul, dia murni Yahudi. Ya, Betul. kira-kira menurut Anda, Yesus seorang Yahudi akan mengajarkan Kristen atau tidak? Kok mengajarkan Menurut Kristen Anda? sih? Kok mengajarkan Kristen? Tidak, kan? mengajarkan Kristen. Tidak. Nabi-nabi terdahulu. Dia tidak Iya, mengajarkan cocok, betul. Kristen. Berarti dia mengajar Yahudi. Oke? Iya, betul, dia mengajar tentang hukum-hukum yang Ah. sudah tercatat di kitab terdahulu. Iya, Betul itu. cocok. Tidak ada masalah itu. Masalah kenapa dia? Berarti Anda kalau mau ikuti Yesus, masuk Yahudi, Bang. Mohon maaf. Betul sekali. Masuk Yahudi bagaimana sih bisa masuk Yahudi? Bagaimana saya Kenapa bisa mereka masuk jadi Yahudi? Kristen? Kenapa jadi Kristen mereka ini? Kami mengikuti ajaran Yesus. Mengikuti Yesus kami. Bukan mengikuti Yahudi. Saya tidak masalah, Bang. Anda mau mengaku mengikuti Yesus, tidak ada masalah.
apakah tidak ada Yesus masalah, mengakui kan? kalian ya? Masalahnya adalah apakah Yesus mengakui kalian sebagai pengikut? Kan itu dua masalah yang berbeda. Anda mengaku mengikuti, itu yang tapi akan apakah- menjadi Ya. betul yang saudara katakan. Apakah Yesus akan mengakui kami sebagai pengikutnya? Itulah akan terjadi di hari penghakiman nanti. Apakah kami ini betul-betul pengikut Kristus atau bukan? Itulah yang akan terjadi. Ada di hari jawabannya, Bang penghakiman Igel. nanti. Bang Igel, Itu ada betul, jawabannya. betul. Ada jawabannya, Bang. Betul. Ada jawabannya Yesus, Bang. Gini jawabannya Yesus. Maka Apa? pada waktu Yang itu itu aku tadi, akan yang berterus bahwa terang kepada mereka, mereka aku tidak dalam pernah namaku itu. mengenal kamu Kristen, kata Yesus. Aku nggak pernah mengenal kalian. Kalimatnya? Di mana dia tercatat? Enyalah kalian Kristen, enyalah. Di mana tercatat itu? Di mana tercatat bahwa Yesus mengusir orang Kristen? Di mana Oh, tercatat enggak. Kristen? Kata Kristen itu mana? Yang kitab itu. Ada Yesus Di pernah mana? bilang, Bang, Matius 7:23, maka aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah kamu dari hadapanku, kamu sekalian pembuat kejahatan, mati kalian. Iya. Wiro Sasana, itu nama aslinya, lain dari kok Wiro Sableng. Kok bisa kayak Wiro Sableng aku, alamak. Jadi dia dibaca ayat itu. Masih mau aku datang besok, ah? Yeah. Silakan Bang Igel. Ya, oke. Terus apa masalahnya? Siapa pembuat kejahatan? Betul nggak Kristen yang diusir itu Bang? Matius 7:23. Tidak tahu siapa yang diusir Yesus. Kita tidak pernah tahu. Tahu itu kan akan terjadi nanti. Yang tahu itu hanya Tuhan. Bagaimana kami bisa menjawab? Siapa yang diusir Yesus kita tidak pernah tahu. Oke, kita selidiki ya. Siapa yang diusir Yesus? Bagaimana? Itu terjadi nanti. Bagaimana kau selidiki? Ya, kan ada Sudah penjelasannya, terjadi. Bang. Ada penjelasannya. Kalau sudah terjadi, baru kau bisa selidiki. Jangan Ya, kan, kau ya. mendahului Tuhan. Loh. Pak Haji. Jangan mendahului Tuhan, Pak Haji. Enggak kan Tuhan sudah menjelaskan di dalam Bible Anda, di dalam bahwa dia akan mengusir orang-orang yang itu, tetapi kita tidak tahu siapa yang mengusirnya. Memangnya kita tahu, memangnya apa aja tahu, bisa tahu. Mau mendahului Tuhan kah? Ya. Mau Matius. mau Oke, mendahului udah. Tuhan. Oke, udah. Bukan main kalian nih, mau mendahului Oke. Tuhan. Seolah sudah tahu siapa yang akan diusir, siapa yang masuk neraka. Hebat betul. Udah. Matius 7. Aku Matius 7:20 Bang, Bang Igel. Apalagi Matius saya jawab 7:20. ya. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Apa buahnya itu, wahai Yesus? Apa buahnya? Buahnya itu Ayo. Matius Apa 7:22. buahnya? Apa Mereka buahnya di situ? mereka memanggil aku Tuhan, bernubuat demi namaku, bermukjizat demi namaku, mengusir Situ setan Yesus demi mengatakan, namaku. Iya, ini buahnya. Tunggu dulu Bang, tunggu dulu Bang. di situ betul itu. Tunggu dulu. Terjawab semua pertanyaan kalian. Terjawab sudah pertanyaan kalian. Tunggu dulu Bang, buahnya itu. Kenapa sampai ada pengusiran Yesus terhadap orang-orang Oke, ini? kita Karena aku selesaikan dulu Bang. Ini jangan nanti Oke, marah siap, Tuhan loh. silakan, Ini firman silakan. Tuhan. Kita diskusi yang baik aja sebenarnya. Siap. Kita diskusi baik aja supaya enak. Siap. Ini firman Tuhan Bang Igel, hati-hati loh. Yesus Firman Tuhan bilang, kan? Berarti Injil itu Ya. firman Tuhan. Oke. ya, Lanjut. Yesus bilang pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepada Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, melakukan banyak mukjizat demi namamu, mengusir setan demi namamu? Tapi apa kata Yesus pada Matius 7:23? Maka aku akan berterus terang kepada mereka yang memanggil aku Tuhan, bernubuat demi namaku, bermujizat demi namaku, mengusir setan demi namaku, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah kamu dari hadapanku. Igel, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nggak ada kata igelnya di situ ya. Nggak ada tadi itu. Nggak ada lagi. Tambahi. Ya, siap. Ditambahi. Sorry. Nah, di Bang Igel, Yesus mengusir orang-orang yang menyebut dia Tuhan, bermukjizat demi nama Tuhan, demi Yesus, mengusir setan. Itulah orang-orang yang akan diusir oleh Yesus nanti. Kalau kamu sekalian buat kejahatan, kalian diusir nanti Bang Igel. Silakan. Di pada akhir nanti
pada hari penghakiman nanti semua orang akan berteriak, Tuhan, Tuhan. Berarti mereka mengetahui bahwa Yesus itu adalah Bang Tuhan. Igel, itu bukan Itu dia. Igel. Anda salah. Yesus pada hari terakhir Anda banyak orang salah. berteriak, berarti orang terakhir. Saya kan mau menjawab. Igel, Anda salah. Itu tidak Saya kan semua mau orang. menjawab. Kalau Anda saya tidak dikasih salah. tahapan menjawab, ya sudah, saya turun. Anda keliru. Untuk apa Anda saya menjawab belum selesai dengarkan. perkataan saya sudah Anda dibantah. dengarkan. Anda Selesaikan dengarkan. dulu kalimat saya. Anda Kalau tidak, salah. saya turun. Berarti kan kamu aja yang mau Anda berkhotbah salah. di sini. Firman Tuhan jangan Anda salah-salahkan, jangan Anda Saya tambah-tambahkan. tidak salah-salahkan. Itu pada hari terakhir kan? Pada Itu hari tadi terakhir. Anda bilang kenapa semua orang itu menyebut Yesus Tuhan? Itu di mana ayatnya itu, Bang Ijul? Oh, Jangan hari tambah-tambah. terakhir kan? Hari terakhir. Jangan ditambah, Bang. Kan? Itu pada hari terakhir kan? Pada hari Matius penghakiman, artinya 7:20. hari kiamat. Hari kiamat orang akan melihat Bang, Yesus dan dengarkan berteriak dulu, kepada Bang. Yesus, Tuhan, Tuhan. Artinya Bang, mereka mengakui Yesus pada hari terakhir. Yesus adalah Bang Tuhan. Igel, Bang Igel. Begitu. Bukan, Bang Igel, dengarkan Dilihat Bang. konteksnya. Bang, baca dulu Pada hari ayatnya, Bang. terakhir Nanti itu. salah, Bang. Oi. Pada hari terakhir loh itu bagian pertama. Anda Bagian tadi pertama. bilang Bagian- semua orang akan memanggil Yesus, itu salah, Oke, Bang. mungkin- Kenapa dia? Salah Jadi itu. tidak semua orang melihat Yesus. Berarti tidak semua Matius, orang yang dengarkan, yakini makanya melihat dengarkan dulu ayatnya, nanti salah. Ini firman Tuhan loh, nanti salah. Ah, Yesus. Betul, firman Tuhan. Anda berdosa Betul, loh nanti. betul, firman Tuhan. Anda berdosa nanti, firman Tuhan Anda ini yang Anda katakan Tuhan. Bang, Matius 7:21, bukan setiap orang, bukan semua orang. Bukan semua orang. Setiap orang. Oke, betul, bukan setiap orang. Nah, Anda itu makanya Oke, tadi saya betul. luruskan, Bang Igel, jangan salah baca. Gitu loh. Bukan setiap orang. Oke, bukan Nah. setiap orang. Artinya tidak Nah, semua ini kan- orang. Artinya ada Ya, juga pertama, yang diakui Ya, pertama, Ah, Bang Igel dengarkan ya. tidak semua orang. Bukan setiap Ya, dengarkan dulu Bang Igel ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan yang melakukan betul kehendak Bapa. kalimatnya itu. Sebentar dulu Bang, Betul, sebentar. betul sekali. Bang, sebentar Betul dulu sekali, Bang. betul sekali. Ya, Jadi aku saya selesaikan kan dulu baca Bang. Alkitabnya. Saya tidak baca Alkitabnya. Ya, Oke, betul aku sekali. selesaikan dulu. Bukan setiap orang, Islam tidak sebut Yesus Tuhan, Buddha tidak sebut Yesus Tuhan, ateis tidak sebut Yesus Tuhan. Ini benar. Karena memang hanya Kristen di dunia ini yang menyebut Yesus Tuhan, betul? Betul? Betul. Nah, saya lanjut ya, sebentar. Tetapi yang melakukan kehendak Bapa di surga. Nah, muncul pertanyaan, Betul. apakah Bapa di surga mengkehendaki untuk menuhankan Yesus? Silakan dijawab. Kok ke situ lagi jadi ke pertanyaan? Kita bahas ayat ini kok jadi pertanyaan. Kata-kata ini kan kita bahas Ini kan kita ayat mau ini kok jadi cari. pertanyaan. Membuat Ini jadi diusir pertanyaan. gara-gara Bukan apa dibahas Bang Igel? ayat Enggak, ini orang-orang ini diusir Ya, gara-gara oke, apa? Ini kan kita bahas. harus selidiki. kita kita kan bahas harus ya. Jadi pertanyaan, dia membuat pertanyaan lain. Kita bahas ini Iya, saja. kita Mau kan- nggak dibahas? Kalau nggak, saya turun. Jangan lari lah, jangan kabur lah. Tidak boleh. Tidak, Jangan kalau kabur saya lah. bilang kalau Bang- mau angkat ayat ini ya kita bahas angkat ayat ini, boleh kita bahas Bang angkat ayat ini, Igel, tapi jangan membuat Bang Igel. statement lain, pertanyaan bentuk lain gitu loh. Jangan Memang dibuat. ada kehendak, Kita memang bahas ada ya. ayat ini. Boleh? Apakah Kita ada bahas kehendak ayat ini. Bapa di Ya, apakah ada kehendak Bapa di sorga menuhankan Yesus, menyembah Yesus? Jawab. Kenapa? Apakah ada kehendak Bapa di sorga menyembah Yesus, menuhankan Kenapa Yesus? dia? Apakah ada kehendak Bapa di sorga menyembah Yesus, menuhankan Yesus? Oh itu kan apalah sudah. Mana ayatnya? Kehendak Bapa ini dinyatakan lewat mana? Mana ayatnya mana? Enggak. Coba tunjukkan. Dinyatakan lewat mana? Anda bilang Enggak. ada kehendak Bapa di Iya, sorga Tuhan menyembah berkata di Yesus, mana? menuhankan Maunya Yesus. Tuhan berkata Tunjukkan di mana? kepada saya. Saya tunggu sampai 2 Yesus nggak menit pernah sebelum berkata kiamat. begitulah. Yesus Enggak, Bapak ini Bang. Aku kan Kenapa tanya kehendak Bapak, melainkan melakukan kehendak Bapa di sorga. Apakah ada kehendak Bapa di sorga menuhankan dan menyembah Yesus? Jamal, jawab. Bapak tertulis. Kehendak Bapa firman Tuhan yang berfirman tidak ada tertulis. Kalau kalian Nah, ngomongin kayak itu makanya tidak ada itu, Bang. tertulis, tidak ada.
Makanya kalau tidak tertulis Tidak ada menyembah tertulis. Yesus, berarti yang usir itu orang yang menentangkan Yesus, Bang, kayak gitu. Loh, lain lagi kita bahas. Kalau mau bahas kalimatnya ini kita bahas, tapi jangan dan seperti itu. Kita bahas. Oke, bisa berani enggak kita bahas? Signalnya Berani tidak? merah, Kalau tidak BPJS berani pula. ya saya turun. Gitu saja. Ancam turun terus, ancam turun terus. Bagaimana Pak Haji? Turunlah, turun, ancam turun terus, kayak hebat aja kau. Ancam turunlah. Baluap. Saya mau tanya tadi itu Bang Pandi, yang aku dan Bapak adalah